Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Adelia Pertiwi dengan NPM 2021020082 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas H. Di sini saya akan membuat tugas video menjelaskan materi-materi yang telah disampaikan pada mata kuliah Sosiologi Politik. Materi yang pertama yaitu Sosiologi menurut Auguste Comte adalah suatu cabang ilmu mengenai masyarakat, struktur sosial, peranata sosial, perilaku masyarakat, proses interaksi dan konflik dalam masyarakat. Sedangkan ilmu politik merupakan ilmu mengenai negara dan kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, pembagian dan alokasi. Kemudian sosiologi politik menurut para ahli memiliki dua pengertian, yaitu ilmu tentang negara dan ilmu tentang kekuasaan. Sosiologi politik merupakan bidang subjek yang mempelajari mata rantai politik dan masyarakat antara struktur-struktur sosial dan struktur politik, antara tingkah laku sosial dan juga tingkah laku politik. Kemudian materi yang kedua, budaya politik merupakan suatu sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat, tetapi setiap unsur dalam masyarakatnya memiliki perbedaan dalam budaya politiknya. Contohnya seperti masyarakat dengan para elit politik, atau dalam hal kepentingan masyarakat yang biasanya berpandangan bahwa apa yang mereka dukung untuk kesejahteraan mereka, tetapi dalam partai politik. Kemudian pemilik kekuasaan yang memiliki tujuan untuk memperebutkan kekuasaannya. Kemudian kepentingan antar anggota politik dengan masyarakat umum yang berbeda. Pengertian budaya politik menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Austin, budaya politik merupakan seperangkat pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama. Kemudian menurut Rusady Sumita, budaya politik adalah tingkah laku individu terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota sistem politik. Kemudian materi yang ketiga yang menjadi kajian sosiologi politik adalah masyarakat, negara dan kekuasaan. Fokus kajiannya adalah melihat hubungan masyarakat dengan lembaga-lembaga politik seperti sosialisasi politik, partisipasi politik, komunikasi politik, konflik politik, dan demokrasi. Metode kajian sosiologi politik yang pertama ada pendekatan historis. Pendekatan historis yaitu bentuk peristiwa baik bersifat kontekstual maupun temporal. Kemudian yang kedua ada pendekatan komparatif, yaitu pendekatan yang menyajikan data perbandingan. Yang ketiga ada pendekatan institusional, yaitu pendekatan yang menyajikan faktor-faktor kelembagaan, konstitusional, dan legalitas. Kemudian yang keempat ada pendekatan behavioral, yaitu pendekatan yang terfokus terhadap tingkah laku manusia. Konsep-konsep sosiologi politik yaitu ada masyarakat, negara, kekuasaan, stratifikasi sosial, perubahan sosial, sosialisasi politik, komunikasi politik, partisipasi politik, partai politik, konflik politik, civil society, dan demokrasi. Kemudian materi yang keempat ada sarana-sarana sosialisasi politik. Yang pertama, sarana sosialisasi politik itu melalui lingkungan keluarga, karena keluarga merupakan lingkup utama dalam proses sosialisasi politik sejak anak masih kecil atau sejak usia dini. Keluarga juga sangat berperan penting karena memiliki faktor yang besar dalam pembentukan karakter anak, seperti etika dan moral pada anak. Kemudian yang kedua melalui sekolah. Dalam lingkungan sekolah juga menjadi tempat pembelajaran untuk sosialisasi politik. Untuk anak, melalui pembelajaran disampaikan oleh guru di sekolah.
dalam sekolah yang juga bisa didapatkan di luar kegiatan jam pelajaran sekolah, contohnya seperti kegiatan upacara dan kegiatan peringatan hari-hari besar atau hari penting nasional. Yang secara tidak langsung dalam kegiatan tersebut ada proses penanaman pandangan tentang lembaga-lembaga politik dan hubungan-hubungan politik. Sekian penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.